Ibu Ida Dayak ya. Mas mungkin pernah dengar gitu ya. Iya. Saya mau tanya nih Mas, kira-kira itu bener nggak sih pengobatannya? Apakah Ibu Ida Dayak itu menipu atau tidak? Ibu Ida Dayak menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bertemu lagi dengan saya di channel Benteng Sukma. Nah, kita tahu kan saat ini lagi viral tuh pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak dengan menggunakan media minyak. Kita pengen bertanya-tanya nih dengan narasumbernya yaitu Mas Surya Jagat. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin saya. Yuk, mari kita kunjungin kediaman dari Mas Surya Jagat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Surya. Iya, betul. Pemirsa, kita sudah di kediaman Mas Surya Jagat nih. Selamat malam, Mas Surya. Iya, selamat malam. Mas, sekarang kan yang lagi viral tuh tentang Ibu Ida Dayak ya. Mas mungkin pernah dengar gitu ya. Iya. Saya mau tanya nih Mas, kira-kira itu bener nggak sih pengobatannya? Apakah Ibu Ida Dayak itu menipu atau tidak Mas? Ibu Ida Dayak menipu. Kalau saya pribadi enggak ya, karena Ibu Ida Dayak kalau menipu apa yang ditipu itu satu, karena kan beliau itu menolongnya itu ikhlas ya, tanpa bisa dibilang tanpa mematok tarif ya, dan saya pikir itu bukan penipuan. Dan banyak juga yang berhasil ditolong oleh Ibu Dayak tersebut. Memang teknik dia ya, keterampilan atau kemampuan dia seperti itu. Jadi nggak menipu sih sebenarnya Ibu Ida Dayak tersebut. Jadi saya pribadi nggak percaya kalau Ibu Ida Dayak itu menipu gitu. Baik, kan Mas Surya bilang bahwa itu real ya, memang murni melakukan pengobatan untuk menolong gitu ya. Kalau gitu Mas Surya mendukung dong? Ya, saya sangat mendukung karena itu ya, karena memang yang saya lihat Ibu Ida Dayak itu tidak melakukan praktek penipuan dan juga benar-benar menolong, dan banyak yang berhasil ditolong sama beliau. Jadi makanya saya sangat-sangat mendukung beliau untuk melakukan pengobatan seperti itu. Pendapat Mas Surya tentang pengobatan Ibu Ida Dayak ini lebih ke mendukungnya atau lebih kepada kegiatan kemanusiaan yang dilakukan? Iya, dari cara Ibu Ida Dayak tersebut melakukan pengobatannya, dan juga ininya ya, cara dia bisa dibilang menanganinya dengan sosialnya dia ya, sifat sosialnya dia yang membantu tanpa pamrih dan mau membantu siapa saja yang butuh pertolongan dari Ibu Ida Dayak tersebut. Yang penting tujuan dia itu ya mengobati orang yang benar-benar sakit. Gitu sih. Itu ya. Mas, kita kan kenal Ibu Ida Dayak ini kan hanya dari media gitu ya. Secara personal atau pribadi, apakah Mas Surya pernah ketemu sama Bu Ida Dayak atau pernah ngomong atau bicara seperti itu? Untuk sampai saat ini belum ya. Saya belum pernah bertemu atau bertatap muka langsung atau berkomunikasi dengan Ibu Ida Dayak tersebut. Cuman ya memang kan viral ya, dan saya juga mempelajari dari video-videonya beliau, dan saya melihat dari cara menanganinya segala macam. Saya lihat itu dia benar-benar mengobati, dan beliau tersebut tahu ya teknik dalam mengobati pasiennya tersebut. Terus dia menolong dengan pamrih. Berarti Mas Surya sendiri mendukung dong apa yang dilakukan oleh Bu Ida? Insya Allah saya dukung. Saya dukung 100%. Kenapa karena didukung?
Karena gini ya, saya pribadi pun menolong orang juga ya tanpa harus mengenakan biaya. Kalau orang tersebut nggak mampu, ya sudah, ngapain dipaksain, karena tujuan saya itu menolong dan membantu orang yang kesulitan. Kalau kita menarikkan, itu namanya bukan menolong, bisa dibilang membebani ya. Tapi sampai sejauh mana gitu ya Mas Surya itu bisa melakukan ataupun memberikan support atau dukungan terhadap Ibu Ida Dayak yang notabene itu Mas Surya kan belum pernah ketemu dan bahkan nggak kenal gitu. Iya, karena saya ngelihat dari caranya beliau tersebut mengobati, ya dari banyak kan video-video yang beredar cara dia mengobati segala macam, dan saya mempelajari bahwasanya ya ini benar apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak tersebut gitu. Dan saya mengamati cara atau teknik dari mengobatinya ya, dengan menyentuh sambil menari-nari. Mungkin ya banyak orang kan caranya berbeda. Kayak misalnya kita ke dokter A, dokter B, dokter C, kan belum tentu sama cara menanganinya, kan gitu. Beda untuk menangani pasien gitu. Ini ya Mas ya, seiring dengan terkenalnya Ibu Ida Dayak dengan sistem pengobatannya yang tradisional, ada muncul suatu fenomena bahwa Mas pernah dengar gak pesulap merah gitu ya? Ya, katanya pesulap merah itu menantani tuh terhadap Ibu Ida Dayak. Kenapa sih? Gimana kira-kira itu Mas? Sebenarnya sih kalau dari pesulap merahnya pun sendiri pun nggak pernah nantang ya. Itu jadi hanya bisa dibilang kabar hoak ya, kabar yang nggak benar ya. Pesulap merah pun bisa dibilang meyakini bahwasanya Ibu Ida Dayak itu murni ya ahli lah, atau bisa mengerti mengenai hal seperti itu, patah tulang segala macam. Jadi menurut saya sih pesulap merah tidak pernah menantang, untuk lebih tepatnya tidak pernah menantang Ibu Ida Dayak gitu sih. Jadi hanya banyak mungkin channel-channel YouTube yang nggak jelas yang bikin berita hoax. Berarti itu tidak ada sama sekali ya, karena kan pastinya ada pihak atau oknum-oknum yang banyak ya, namanya zaman sekarang sangat mudah ya mendapat ataupun memberikan berita-berita hoax gitu. Makanya kalau bisa mah kita harus pintar-pintar dalam menerima informasi. Kita harus selidiki dulu kevalitannya dari informasi tersebut, supaya kita nggak apa ya, bisa dibilang nggak terjerumus berita hoax tersebut gitu. Nah, Ibu Ida Dayak kan melakukan pengobatan dengan menggunakan media minyak gitu ya Mas. Minyak apa sih Mas yang dipakai untuk itu? Setahu saya itu minyak, namanya minyak bintang ya. Apa itu Mas, minyak bintang? Minyak bintang itu minyak bisa dibilang khas ya, khas dari Kalimantan atau Dayak, suku Dayak. Itu murni dari sana. Iya. Jadi ketika Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan ke beberapa daerah di beberapa tempat di Indonesia, berarti Ibu Ida hanya membawa minyak itu khusus gitu ya? Dia tidak menggunakan minyak. Kan contohnya Mas, ada banyak tuh minyak tawon, minyak tuan, dia tidak menggunakan seperti itu, tapi murni minyak bintang gitu ya? Iya. Apa keistimewaan minyak bintang itu Mas? Istimewaan sih, kalau saya pribadi dulu pernah ya diberi satu minyak bintang yang asli ya dari guru saya. Dan saya pun merasakan serta melihat sendiri khasiat dari minyak bintang tersebut. Jadi waktu itu ada pasien saya itu, dia ada penyakit asma. Jadi pas saya olesin di tubuhnya, terusnya orang tersebut bilang tiba-tiba dalam waktu sekejap ya, itu nggak sesak lagi napasnya. Begitu. Dan juga pernah waktu ada orang yang keselio, saya olesin begitu, tiba-tiba tuh kayak bergerak-gerak dan tiba-tiba hilang sendiri penyakitnya itu, selionya itu. Minyak bintang itu terbuat dari bahan apa sih Mas sampai sedahsyat itu mungkin ya, kalau saya bilang dalam hitungan menit melakukan pengobatan langsung sembuh gitu? Bahannya apa? Kalau bahan yang ininya saya kurang tahu juga ya, yang pastinya itu alami dan ada akar apa gitu, saya kurang paham juga lah ya. Yang pasti itu alami dan susah untuk orang membuatnya pun susah ya, hanya orang tertentu yang bisa membuat itu. Dan bahan dasar dari minyak itu sendiri apa dia? Terbuat dari apa? Apakah
semacam tumbuhan atau mungkin dari yang lain? Ya, dari alam lah ya. Oh. Gitu. Oh, proses pembuatan minyak itu seperti apa sih Mas? Apakah rumit gitu ya? Kalau proses pembuatannya sih saya sendiri pun nggak pernah melihat ya, karena waktu pas saya dikasih atau diberi minyak tersebut sudah bentuknya sudah jadi dalam satu botol, dan itu bisa dibilang oleh guru saya ini oleh-oleh dari sini. Saya pikir itu hanya minyak biasa, minyak urut biasa, tapi kalau kata guru saya ini minyak bisa ya dijelasin sama dia kan. Keistimewaan dari minyak ini gitu loh. Iya. Kan ada banyak jenis minyak ya untuk media, misalnya urut, ada minyak urut yang gitu ya Mas ya. Iya. Kalau ini apa sih itu keistimewaannya ini, terus apakah dengan proses pembuatan yang cukup lama serta ini bahan-bahannya ini apa ya Mas gitu? Kalau bahan-bahannya saya kurang tahu juga, yang pastinya bahan-bahan ini alami ya, ada akar apa gitu saya kurang paham juga ya masalah itu ya. Cuman kalau yang saya pernah rasakan dan saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri ini, memang benar khasiatnya bagus dan sangat-sangat ya bisa dibilang luar biasa lah ya, gitu mengenai minyak bintang ini. Dan ada beberapa pasien saya itu saat saya olesin minyak tersebut dulu ya, itu merasa seperti tulang yang patah itu bergerak sendiri untuk jadi minyak itu berproses gitu, iya, seolah dia melakukan itu sendiri. Betul, gitu ya? iya, jadi seperti itu ya. Mas Surya, kan kita tuh udah banyak bincang-bincang tadi gitu ya. Boleh dong Mas kasih statement, closing statement, pendapat ataupun tanggapan-tanggapan Mas Surya tentang Ibu Ida Dayak, apa yang pengen Mas sampaikan? Oke, untuk Ibu Ida Dayak, kalau saya pribadi sangat mengapresiasi ya, mengapresiasi cara Ibu untuk mengobati orang dan juga ketulusan serta keikhlasan Ibu Ida Dayak dalam mengobati dan membantu banyak orang. Dan saya serta Padepokan Benteng Sukma itu sangat-sangat mendukung Ibu ya, sangat-sangat mendukung Ibu Ida Dayak dalam membantu banyak orang dan menyembuhkan banyak orang. Dengan beliau melakukan banyak pengobatan terhadap banyak orang, terus orang-orang banyak terbantu. Kalau gitu boleh dong kita abaikan statement-statement orang tentang bahwa orang mengatakan Bu Ida ini penipu dan sebagainya. Kita dukung yang mana nih sekarang gitu? Apakah kita harus kita harus support nih Bu Ida atau seperti apa? Karena kalau dikaitkan dengan medis ini akan jadi kontroversi loh Mas Surya. Iya, itu pasti. Begini ya, setiap apapun yang kita lakukan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Itu udah pasti ya. Jadi ya kalau kita ada di pihak yang pro, ngapain harus mikirin yang kontra? Karena menurut saya berpedoman pada perkataan atau istilah dari kata-kata bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya begini ya, tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang yang mencintaimu, karena mereka tidak butuh itu. Tidak perlu juga kamu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang membencimu, karena mereka tidak percaya itu. Jadi kalau orang udah nggak percaya sama kita jelasin model bagaimanapun, itu belum tentu mereka jadi percaya. Hanya membuang-buang waktu, tenaga kita sendiri dan pikiran kita. Jadi ya sudah, biarkan saja. Intinya manusia itu memiliki banyak cara pandang ya, banyak cara pandang dalam artian ini ya, semua manusia itu nggak mungkin lepas dari lidah tajamnya manusia-manusia lain atau fitnahnya manusia lain. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala aja difitnah bahwasanya Allah itu memiliki anak, dan Rasulullah saja difitnah bahwasanya Rasulullah itu tukang sihir atau penyihir, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Jadi ya wajar kalau kita itu nggak bisa selamat lah dari fitnah orang atau manusia-manusia lain. Itu aja sih. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Surya mengenai pendapat beliau tentang Ibu Ida Dayak. Kami ucapkan terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.